biasa. Cuma hari ini mungkin yang bicara bukan saya ya, karena hari ini ada partner saya, Ibu Desi, yang akan membantu kita semua untuk membawakan materi Zoom kita pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah bergabung di acara kami. Semoga eh, presentasi kami pada malam hari ini ya dapat menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu semua, terutama untuk yang baru pertama kali bergabung. Kalau gitu langsung saja saya persilakan tempat dan waktunya kepada partner saya, Ibu Desi, silakan. Cek, cek, suara saya sudah terdengar, Pak. Sibuk, jelas. Oke, terima kasih Pak Hendra atas pembukaannya. Sama-sama. Saya ucapkan selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah hadir dalam pertemuan Zoom dari Terahertz pada malam hari ini, perkenalkan saya Desi Fernandes. Saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu mewakili dari manajemen Terahertz Indonesia pada malam hari ini. Salam kenal semuanya, mungkin belum banyak yang kenal sama saya. Ya, karena memang saya baru bergabung di perusahaan ini kurang lebih 3 minggu ya, 3 mingguan lah, hampir 1 bulan ya saya bergabung di perusahaan ini. Dan saya mencoba malam hari ini untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu semua tentang produk dari Terahertz. Nah, ini sudah hadir 8 orang. Selamat malam Ibu Grace, Ibu Weti, Ibu Nur, Bapak Surya, lalu ada Ibu Susi. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi karena kita akan menyampaikan informasi tentang sesuatu yang kita perlukan sehari-hari. Jadi kita di sini bukan bermaksud untuk meminta untuk membeli produknya, tidak, tetapi akan kita sampaikan adalah sebuah informasi yang bagus untuk bisa menjadi kebiasaan sehari-hari kita. Apakah itu? Nah, nanti akan saya jelaskan. Dan karena memang saya ingin memperkenalkan tentang terahertz, maka saya juga akan menjelaskan produk-produk apa saja sih yang akan produk-produk apa saja sih yang ada di terahertz. Nah, boleh diajak lagi mungkin yang ingin mengundang saudaranya, teman-temannya, ya boleh untuk hadir dan kita akan ngobrol-ngobrol ya, mudah-mudahan nggak sampai malam nih karena memang sudah malam. Jadi kita bisa segera memulai tentang informasi terahertz. Nah, saya akan share screen kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan tak ada kendala ya, semuanya sehat walafiat. Nah, saya akan coba untuk share screen. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya mau cek dulu apakah sudah kelihatan. Sebentar ya, ini slide-nya. Oke, oke. Ya, saya share slide dulu. Ya, ya, sudah kelihatan ya? Slide sudah Sudah, kelihatan? Bu. Sudah ya, terima kasih Bapak. Nah, yang ingin saya sampaikan informasinya di malam hari ini adalah tentang The Miracle of Terahertz. Kenapa sih ini merupakan suatu keajaiban? Ya, karena memang perusahaan kita bergerak di bidang kesehatan yang ingin mengajak masyarakat untuk mengetahui bahwa ada loh yang namanya keajaiban yang sudah diciptakan ya di semesta kita ada itu adalah sebuah gelombang yang namanya terahertz. Nah, nanti saya akan sekilas menjelaskan tentang apa itu terahertz. Nah, pembicaraan pada malam hari ini meliputi tentang perusahaannya. Saya ingin memperkenalkan perusahaan dari terahertz. Lalu sedikit sharing tentang pentingnya air. Kenapa sih kita perlu menjaga asupan cairan tubuh kita supaya seimbang? Lalu saya akan menjelaskan selanjutnya tentang teknologi dari terahertz, produk yang ada di terahertz. Oke. Nah, ini adalah perusahaannya, Bapak Ibu, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, berpusat di Malaysia, eh, sekitar
tahun yang lalu sudah berdiri dan di Indonesia sendiri baru launching di tahun lalu. Jadi kita belum satu tahun ini ya. Tetapi produknya sudah tersebar lebih dari 38 negara mencakup Malaysia, Thailand, Kamboja, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, China, Australia, Amerika, Kanada, dan negara lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, di Indonesia sendiri, Terahertz juga baru hadir di tahun 2023 untuk mendukung kesehatan masyarakat. Jadi dikenal dengan Terahertz Tirta Sempurna. Kalau di jalan-jalan ke Malaysia, boleh nih mampir ke kantor pusat kita ya, di kantor pusat di Malaysia. Jadi nanti bisa lihat tuh di sana dan kita memang perusahaan yang memiliki pabrik sendiri, Bapak Ibu. Jadi untuk produknya kita menjual dengan sistemnya direct selling. Kenapa direct selling? Karena memang itu sesuatu yang sudah banyak ya di lingkungan kita. Kenapa ingin direct selling? Karena tentunya ingin juga menyehatkan dari kesehatan kita dan juga ada kesempatan untuk kalau di sini ingin menjadi anggota itu ada peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ini dia nih. Untuk di Indonesia sendiri merupakan kantor yang kedua dan dalam waktu dekat kita berencana untuk membuka kantor selanjutnya ya. Mudah-mudahan makin banyak lagi yang akan hadir kantor-kantor Terahertz sehingga banyak yang terbantu kesehatannya dengan produk-produk dari Terahertz. Visi dari perusahaan Terahertz adalah untuk menciptakan pemikiran baru menuju masyarakat yang sehat dan bugar, membagi dan menyebarkan kebaikan melalui air sehat di seluruh penjuru dunia. Jadi dasarnya memang kita adalah perusahaan yang menjadi pionir untuk alat water device kita sebutnya alat untuk air. Yang seperti apa sih alatnya? Nanti akan saya jelaskan. Nah, misi dari perusahaan kita adalah mendukung kesuksesan perorangan dan memperdayakan orang-orang di sekitarnya. Karena siapa tahu nih, di sini ada yang sedang berpikir untuk memulai usaha, terus usaha apa ya yang bagus untuk saya jalani. Nah, Bapak Ibu bisa mendengarkan tentang produk-produk dari Terahertz. Nah, oke. Mudah-mudahan jelas sampai di sini ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu sedikit ya tentang perusahaan Terahertz dan kita terdaftar Indonesia dengan legalitas yang sudah lengkap. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, kita sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan dan Investasi sebagai sebuah perusahaan multinasional ya yang ingin bergerak di bidang kesehatan dan memiliki kantor di Indonesia. Nah, sebagai sebuah perusahaan yang dengan sistem penjualannya adalah penjualan langsung, maka memang wajib untuk terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. Nah, untuk Terahertz sendiri sudah terdaftar di APLI dan ini merupakan sebuah asosiasi bergengsi dari sistem pemasaran langsung atau direct selling. Kenapa? Karena memang Apli itu akan memfilter ya akan memfilter siapa saja sih yang ingin masuk ke Indonesia yang ingin terdaftar sebagai perusahaan yang menjual langsung. Apakah perusahaannya bagus? Apakah perusahaannya sudah memenuhi syarat untuk marketing plan-nya? Apakah tidak money game atau apa namanya itu investasi bodong ya istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah masuk APRI, berarti Bapak Ibu jangan khawatir bahwa memang untuk secara legalitasnya perusahaan tersebut sudah aman. Sebagai bentuk kesuksesan dari produk Terahertz, nah produk Terahertz sudah mendapatkan berbagai penghargaan yang didapatkan di dunia internasional menjadi sebuah produk yang memiliki top top sub atau super health brand ya di tahun 2021 2022 di Asia Pasifik. Nah, yang 2023 ini kita belum keluar ya. Tentu prestasi dari Terahertz sendiri sudah banyak yang coba, sudah banyak yang terbantu kesehatannya dan saya mau sedikit cerita nanti kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini tentang berbagai testimoni yang sudah terbantu kesehatannya dengan produk-produk dari Terahertz. Jadi memang untuk legalitasnya aman ya, semuanya sudah lengkap termasuk pajak. Kita adalah sebuah perusahaan yang taat pajak. Jadi semua dilaporkan Bapak Ibu untuk operasional dari perusahaan tersebut. Nah, ini adalah gambar dari kantornya. Kalau misalnya mau main-main ke kantornya, kita ada di
di Pangeran Jayakarta ya Bapak Ibu, kalau misalnya mau main ke sana itu kita ada kantor sendiri, nanti bisa ketemu saya, bisa ketemu sama Pak Hendra, kita di Jakarta Pusat. Nah, sekilas tentang perusahaan dan saya ingin membagikan informasi sedikit tentang bagaimana sih kita bisa hidup sehat. Nah, di sini boleh dong kasih jempol ya Bapak Ibu, siapa di sini yang pengen sehat ya? Saya tunjuk tangan ya kalau pengen sehat. Coba boleh jempolnya mana? Saya pengen pandang-pandang juga nih. Di sini yang pengen sehat, tunjuk tangan, ya, nggak kelihatan ya, karena semua pada tutup kamera. Tapi boleh kasih jempol aja, kasih emoticon aja deh. Kalau misalnya gitu, saya pengen sehat, kasih jempol. Itu ada emoticon di situ, ya, dipencet di zoom-nya. Memang saya ingin mendapatkan kesehatan dari eh, jasmani dan rohani ya kasih jempolnya mana yang pengen sehat ya mau buka kamera boleh buka kamera ya kasih jempolnya Bu. Bu Mei pengen sehat Bu ya Bu pengen sehat ya Bu ya kita ya pasti semua pengen sehat. Nah pertanyaan kedua, siapa di sini yang merasa sehat yakin sehat boleh kasih jempolnya. Ya, kasih jempolnya. Ya, kalau saya memang masih masih kadang ya makan sayur, buah, dan mudah-mudahan itu bisa 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 lebih baik lagi ya, sehingga bisa menuju kesehatan yang prima. Nah, saya yakin semua di sini pengen sehat dan tentunya syarat untuk sehat kita harus memiliki beberapa kriteria ya. Kita bisa lihat di gambar nih Bapak Ibu. Ya, harus rajin olahraga, bebas dari stres ya, pola makan yang sehat, tidur yang cukup, tidak merokok, cukup sinar matahari, lalu cukup cairan dan asupan suplemen. Nah, pertanyaannya nih, saya mau nanya lagi ya, kayaknya saya senang nanya ya. Pertanyaannya, apakah semuanya sudah kita lakukan? Nah, nih pertanyaannya, apakah semua sudah kita lakukan? Sudah sempurnakah hidup kita? Ya, termasuk salah satunya adalah metabolisme. Ya, mungkin kalau misalnya kita sehat, tentunya memang metabolismenya juga bagus. Nah, kalau misalnya ternyata kita belum bisa memenuhi semuanya, nah memang kita harus waspada. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah ada hal yang bolong-bolong dari poin-poin ini, maka kita harus menjaga sehingga kita tidak sakit ya nantinya. Kenapa? Karena kalau misalnya ternyata gaya hidup kita malah banyakan yang nggak sehat, ya apa sih yang nggak sehat itu? Yang nggak sehat itu adalah jarang olahraga, ya pola makan yang nggak teratur, ya lalu banyak hal yang bisa kita lihat di sini. Memang kita akan eh, memiliki potensi sakit ya Bapak Ibu ya. Kita menjumpai di lingkungan kita mungkin keluarga kita atau mungkin orang tua kita sudah banyak yang sakit. Nah, ini ada data nih Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan bahwa memang berdasarkan data box ya yang didapatkan per tahun 2023, ternyata banyak sekali jenis-jenis penyakit yang diidap, tetapi ada yang topnya, ada yang paling tingginya. Apa itu yang paling tinggi? Di sini adalah data beberapa penyakit degeneratif yang diderita oleh penduduk per 100.000 ya per 100.000 penduduk ya ini ada beberapa penyakit yang cukup banyak diantaranya ada stroke ya yang menduduki peringkat nomor satu penderitanya. Lalu ada yang sakit jantung, ada yang diabetes, ada yang permasalahan hati. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita harapkan kita kalau misalnya masih punya gaya hidup yang nggak sehat, nah kita harus warning nih agar kita kita tidak terjangkit penyakit-penyakit degeneratif ini. Kenapa? Karena kalau sudah terkena penyakit degeneratif ini memang untuk pengobatannya cukup panjang, biayanya pasti tidak murah dan tentunya kita mungkin akan menyulitkan keluarga karena memang karena kalau kita sakit kan kita butuh pertolongan ya untuk bisa membantu kita. Nah, mudah-mudahan kita tidak terjangkit penyakit-penyakit degeneratif ini. Tetapi ada kalau sudah sakit bagaimana pertanyaannya ya. Nah, memang kalau sudah sakit ya mau nggak mau kita harus berobat, benar nggak? Nah, tetapi di sini ya ada sebuah penemuan yang ditemukan oleh seorang dokter yang berasal dari Iran, seorang peneliti, dan dia menulis buku Dr. Feridun Batmanghelic ya. Beliau mengatakan bahwa ternyata obat-obatan medis, nah ini memang sudah
sering nih saya dengar. Nah, kebetulan saya juga punya pengalaman bekerja di perusahaan kesehatan juga. Nah, di sini memang kita ketahui bersama ya, di sini suka cerita nih kadang dokter-dokter yang ada di Indonesia sama saya bahwa memang betul obat-obat medis itu sebetulnya hanya bersifat paliatif saja atau hanya meringankan gejala saja. Kenapa? Karena memang tidak dirancang untuk menyembuhkan suatu penyakit degeneratif di dalam tubuh kita. Karena penyakit degeneratif itu penyakit yang sudah puluhan tahun, belasan tahun, jadi tidak tiba-tiba terjadi, ya karena itu memang sudah, hasil dari gaya hidup kita, ya gaya hidup kita yang tidak sehat. Nah, tetapi dokter ini, Dokter Batmang Helic mengatakan bahwa sebetulnya kita itu tidak sakit, tetapi kita hanya haus ataupun disebut sebagai dehidrasi. Jadi jangan mengobati yang dinamakan dehidrasi dengan obat-obatan. Kenapa? Karena kalau dehidrasi itu yang dibutuhkan adalah cairan, ya. Kenapa sih kita butuh cairan? Ya karena memang cairan itu, ya dalam tubuh kita itu tubuh manusia itu terdiri dari untuk, manusia dewasa ya, ada 70% cairan yang ada di dalam tubuh, di mana cairan itu tersebar di darah, di ginjal, di jantung, di otot, ya, otak, hati, kerangka tulang, dan kulit. Nah, yang paling tinggi itu adalah di darah, ya, ada 80% lebih, itu adalah cairan di darah yang fungsinya itu kalau hilang, itu akan sangat mengerikan untuk tubuh kita, ya Bapak Ibu. Itu yang menyebabkan kita sakit. Kenapa? Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki cairan yang cukup di darah, itu akan berpengaruh kepada seluruh kerjanya organ-organ. Kenapa? Karena darah itu yang sesungguhnya mengirimkan nutrisi ke seluruh tubuh untuk meningkatkan metabolisme kita, ya, mengatur suhu tubuh kita, melumasi sendi, menjaga elastisitas kulit dan membantu untuk membuang sisa racun. Kalau darahnya tidak memiliki cukup cairan, nah tentunya fungsinya akan terhambat. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah kita ya akan mengalami berbagai jenis penyakit. Nah, saya pengen cerita sedikit mungkin manfaat air di sini, bahwa manfaat cairan dalam tubuh itu ternyata besar sekali. Untuk jantung ya, nah, untuk jantung itu sangat bisa membantu untuk mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah di jantung dan otak. Jika itu berkurang, maka yang terjadi adalah kita sakit jantung. Selanjutnya, untuk infeksi, cairan dalam tubuh itu dapat meningkatkan efisiensi sistem kekebalan tubuh dalam memerangi virus, bakteri, ataupun mungkin sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di sini nih kadang kita suka demam gitu ya. Nah, itu sebetulnya memang itu adalah reaksi dari sel imun kita dalam menyerang virus penyakit yang ada di dalam tubuh. Tetapi kalau itu tidak cukup cairannya, yang terjadi adalah kita akan bisa terjangkit penyakit degeneratif. Salah satunya kalau sel kanker yang nggak bisa dibunuh, maka yang terjadi adalah kita bisa sakit kanker. Lalu depresi, ternyata air juga sangat berpengaruh sekali untuk permasalahan-permasalahan depresi. Nah, air ya, bagaimana bisa membantu orang-orang yang, depresi menjadi lebih baik? Ya, dengan cara memang secara alami dia akan mengisi kembali neurotransmitter, syaraf-syaraf, yang ada di dalam tubuh kita. Jadi penting sekali ternyata manfaat air dalam tubuh ya, karena memang struktur dari manusia sendiri kan memang 70% itu cairan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya cairannya kurang, tentu kita akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Nah, ini dia ya beberapa contoh-contoh, penyakit-penyakit yang mungkin akan terjadi kalau misalnya kita kurang cairan. Nah, selanjutnya adalah hati nih Bapak Ibu. Nah, hati ini terkait dengan fungsi liver. Artinya kalau misalnya kita sedikit cairan yang ada di hati, ya itu tentunya akan menyebabkan kita akhirnya terkena penyakit-penyakit degeneratif. Nah, salah satunya yang jarang, minum, air ya, itu adalah orang-orang yang punya permasalahan di ginjal. Jadi sebetulnya balik lagi ke diri kita sendiri, pertanyaannya adalah apakah kita sudah tahu nih tubuh kita cukup cairan atau enggak? Apakah sudah cukup cairan untuk tubuh kita secara ideal? Nah ini nih, kita harus, waspada. Kenapa? Karena kita bisa, mengenali sebetulnya, awal dari tubuh kita mengalami kekurangan cairan. Nah ini penting untuk segera kita ketahui dan penting untuk kita ubah kebiasaan ya Bapak Ibu. Nah, apa saja sih, kriteria-kriteria, ataupun ya apa namanya itu, indikator ya, ciri-ciri ciri-ciri
kalau kita mengalami dehidrasi. Nah, saya mau kasih contoh nih Bapak Ibu. Kita bisa lihat kulit kita, ya tangan kita. Kalau Bapak Ibu angkat, boleh diangkat ya tangannya, terus dipandang tangannya, ya apakah ada sedikit kering ataupun mungkin kalau misalnya digaruk gitu ya, kelihatan putih-putih gitu. Ya, kayak dulu ibaratnya kalau masih kecil tuh dibilangnya tuh apa ya? Kayak bersisik gitu ya. Jadi kalau digaruk gitu pakai kuku itu kelihatan putih. Nah, itu adalah tanda bahwa kulit kita mengalami dehidrasi. Terus yang kedua itu dari wajah ya, kayak gini ya Bapak Ibu ya, kalau yang bersisik tuh seperti ini. Jadi dia mulai terasa kendur. Nah, ini biasanya terjadi ya kalau misalnya kita melihat orang tua ya, orang-orang yang sudah mulai lansia, itu pasti memang terlihat tuh, terlihat adanya kulit yang mulai kering. Kenapa? Karena ternyata nanti saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu ada permasalahan dari lansia yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya ini adalah kulit ya, kulit wajah. Nah, kulit wajah ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat, tanda yang bisa kita lihat dengan mudah jika dia mengalami dehidrasi. Di antaranya adalah kulit yang pecah-pecah ya, lalu adanya flek hitam ya, cukup kusam lah gitu kan ya. Terus banyak kerutan-kerutan halus. Nah, itu adalah belum ke usianya, jadi belum lansia ya, belum lansia tetapi dari usianya sudah kelihatan ada penuaan. Nah, itu dulu kita punya alat ya, maaf, saya pernah punya pengalaman untuk mengukur kulit. Nah, dari kulit itu kita bisa melihat usia selnya, ya, ada alatnya dari usia selnya. Nah, sebetulnya kadang belum tentu orang yang tua dia kelihatan malah usia selnya lebih tua, belum tentu. Kenapa? Karena ternyata orang tersebut rajin minum makan yang mengandung asupan antioksidan. Jadi tetap bagus kulitnya ya. Kalau bisa lihat artis-artis mungkin yang sudah tua tapi kulitnya masih bagus, ya mungkin selain perawatan skincare ya memang semua itu pasti harus dari asupan dalamnya dan termasuk juga gemar untuk minum air putih gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya terjadi dehidrasi pada organ jantung, itu bisa menyebabkan salah satunya penyakit jantung. Jadi, salah satu cirinya kalau misalnya Bapak Ibu, melakukan pengetesan gula maaf, pengetesan, medical check up, lalu ada permasalahan darah mengental. Nah, itu adalah salah satu indikasi bahwa memang kita kekurangan cairan. Kenapa? Karena memang darah itu, perlu terpenuhi cairannya sekitar karena mengandung cairan 80%, jadi artinya cairannya harus cukup. Nah, jika kurang, maka yang terjadi adalah darah mengental. Dan apa yang terjadi jika darah kita mengental? Nah, ini Bapak Ibu ya, kita akan punya permasalahan kardiovaskular jantung ya. Nah, kalau misalnya dehidrasinya pada otak itu lebih lagi ya kita bisa berpotensi untuk stroke ya karena mulai dari darah yang mengental, nggak lancar, akhirnya ke otaknya kurang. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya tidak bermaksud menakut-nakuti ya di sini ya, Bapak Ibu, tetapi ini juga sebuah pelajaran buat saya juga harus lebih sadar lagi akan pentingnya cairan di dalam tubuh kita. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya, mungkin saya ingin menyetel dulu video, mudah-mudahan suaranya terdengar. Coba saya pastikan dulu apakah saya sudah share sound. Oke. Oke, saya minta tolong dicek kalau suaranya kedengeran ya, Bapak Ibu. Ini suaranya keluar nggak? Apakah suaranya keluar? Nggak Suaranya ada, ada Bu. ya? Suaranya nggak ada ya? Aku mau share sound tapi oke. Sebentar ya, coba aku share sound lagi ya. Oke. Soalnya pilihannya nggak kelihatan nih Pak Hendra mau share sound di sini. Oke. Biasanya di share screen ada share sound ya. Ini tapi nggak kelihatan. Coba aku naikin ke atas. Di sebelah Oke, ada kanan di kelihatan. biasanya ada. Oh, oke, udah. Oke. Nah, ini udah kelihatan, kedengeran ya? Apa Oke. penyebab kebingungan mental pada Oke, lansia? udah. Oke, udah. Ada yang menjawab tumor di kepala, ada yang menjawab gejala awal Alzheimer. Semuanya salah. Jawabannya benar adalah diabetes yang tidak terkendali, infeksi saluran kencing, dehidrasi. Para lansia di atas 60 tahun jarang sekali merasa haus. Makanya mereka jarang minum.
Ketika tak ada yang mengingatkannya untuk minum, mereka jadi rentan mengalami dehidrasi. Jika dehidrasinya parah, maka akan mempengaruhi fungsi organ seluruh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan gangguan mental yang tiba-tiba, penurunan tekanan darah, peningkatan debaran jantung, anggina atau nyeri dada, koma, dan bahkan kematian. Kebiasaan lupa minum cairan ini dimulai pada usia 60 tahun. Ketika kita memiliki lebih dari 50% air yang seharusnya kita miliki dalam tubuh kita, para lansia ini cadangan air di tubuhnya lebih rendah lagi. Ini adalah bagian dari proses penuaan alami. Meskipun mengalami dehidrasi, mereka tidak merasa perlu minum air. Itu karena mekanisme keseimbangan internal mereka tidak berfungsi dengan baik. Kesimpulan, orang yang berusia di atas 60 tahun mudah mengalami dehidrasi. Penyebabnya karena persediaan air di dalam tubuhnya rendah, dan mereka tidak merasakan kekurangan air. Meskipun terlihat sehat-sehat saja, namun kinerja reaksi dan fungsi kimia dapat merusak seluruh tubuh mereka. Perhatikanlah dua saran penting berikut. Pertama, biasakan minum cairan. Cairan meliputi air, jus, teh, air kelapa, susu, sup, dan buah-buahan yang kaya air, seperti semangka, melon, pir, nanas, dan jeruk. Yang penting adalah setiap 2 jam Anda harus minum cairan. Ingat ini. Kedua, peringatan untuk anggota keluarga. Sering-seringlah tawarkan minum kepada para lansia. Perhatikanlah mereka sesering mungkin. Jika Anda menyadari bahwa mereka jarang mau minum, kemudian mudah tersinggung, terengah-engah, atau kurang perhatian, ini hampir pasti merupakan gejala dehidrasi berulang. Oke, Bapak Ibu, ini adalah video yang menyadarkan kita untuk pentingnya kita memiliki asupan cairan yang cukup, ya. Nah, Setiap Bapak kali dan Ibu, eh, sekarang pertanyaan saya adalah, ya, berapa banyak air yang dapat diserap oleh sel tubuh kita setiap kita minum? Nah, ini dia nih. Kita sudah banyak minum, tapi ternyata terbuang. Wah, jangan sampai ya itu terjadi ya. Nah, ini ada sedikit pelajaran yang saya dapatkan ketika saya bergabung di Terahertz itu adalah tentang penemuan yang ditemukan oleh Peter Agre dan Roderick McKinnon. Peter Agre itu adalah penemu aquaporin, Roderick McKinnon itu adalah peneliti struktur dan mekanisme saluran kalium. Di tahun 2023, mereka mendapatkan penghargaan Nobel dengan penemuan yang dinamakan sebagai lubang air atau dikenal dengan aquaporin. Nah, aquaporin itu seperti ini Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat gambarnya nih. Ini adalah sebuah protein ya. Kita bisa aquaporin bisa lihat di sini adalah protein dalam membran sel yang membentuk pori-pori agar molekul bebas mengalir ke dalam dan keluar sel. Jadi dia disebut sebagai saluran air. Nah, saluran aquaporin inilah yang yang membantu untuk mempercepat perpindahan air antar sel. Nah, jadi yang terpenting itu adalah air yang bisa diserap oleh sel darah kita, ya, sel yang ada di organ jantung, otak dan lain sebagainya, sehingga kita tidak terjangkit penyakit-penyakit degeneratif di organ tersebut. Nah, ukuran saluran air ini atau aquaporin ini sekitar 2,6 Armstrong atau sekitar 0,28 nanometer pada bagian tersempitnya. Nah, sementara molekul air sendiri yang kita minum ke cairan kita itu adalah tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang kita kenal dengan istilahnya H2O ya. Nah, bentuknya mereka seperti bentuknya dari molekul air tersebut itu seperti klaster-klaster. Ya, nanti saya lihatkan gambarnya ya. Cairannya tuh
airnya itu berbentuk klaster-klaster ketimbang dia berbentuk tunggal. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia berkelompok, ya, dia berkelompok, bisa besar ukurannya mencapai 20 molekul air. Nah, jadi kalau misal ukuran terkecil dari aquaporin saja sekitar 2 nanometer sampai 0,2, ya, di sini ada gambarnya ya. Nah, oke. Nah, ini adalah lebar pori-pori sekitar 2 nanometer, sementara molekul air yang dikonsumsi, ya, yang biasa kita konsumsi, dia berbentuk klaster-klaster, berkelompok, yang tentu untuk masuk ke dalam pori-pori tersebut itu harus antri ya, atau mungkin akhirnya tidak terserap gitu, akhirnya tidak terserap, sehingga itulah yang menyebabkan akhirnya organ-organ kita dehidrasi atau kurang cairan. Nah, kita, sebagai sebuah perusahaan terahertz ini adalah memiliki sebuah alat yang merubah molekul air yang berbentuk klaster tersebut menjadi molekul yang berbentuk linear, lepas nih dari kelompok-kelompoknya ya, molekulnya menjadi tunggal gitu ya, dan bisa masuk diserap ke dalam sel kita dan akhirnya kita bisa sehat gitu. Nah, mudah-mudahan sampai sini penjelasan saya bisa dimengerti ya. Nah, apa sih, alatnya? Nah, kalau kita ini memang, sebelum saya menjelaskan ke sana, mungkin kita sudah tahu ya, di dunia ini ada berbagai jenis gelombang, mulai dari gelombang radio, gelombang, microwave ya, gelombang, merah, apa namanya, infrared, terus, ada sinar UV, atau yang terakhir itu saya tunjukkan di sini adalah, X-ray. Nah, ini adalah gelombang-gelombang yang memiliki frekuensinya masing-masing. Nah, di tengah-tengah antara gelombang microwave dan gelombang infrared atau gelombang merah ya, itu ada yang namanya radiasi terahertz ya, THZ. Nah, ini adalah sebuah spektrum, bagian dari spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berada di antara spektrum inframerah dan gelombang mikro. Nah, kalau misalnya microwave ini kan kita kenal ketika kita menggunakan untuk, peralatan di rumah ya, menghangatkan makanan gitu ya, kita pakai microwave. Nah, itu adalah gelombangnya yang menyebabkan makanannya menjadi hangat. Nah, ini adalah temuan teknologi terahertz. Nah, tahun 2004 ya, pemerintah dari Amerika menobatkan teknologi terahertz sebagai salah satu dari 10 teknologi teratas untuk mengubah masa depan. Kenapa sih? Karena memang, untuk gelombang terahertz sendiri memang sudah banyak dimanfaatkan untuk bidang-bidang seperti komunikasi, penerbangan, dan juga, kesehatan. Di dunia kesehatan, terahertz itu digunakan untuk mendeteksi, tumor, dari, sumber jaringannya. Nah, kalau misalnya di penerbangan biasanya kalau misalnya kita masuk ke bandara nih Bapak Ibu ya, kan ada, screening-nya tuh di situ tuh yang kita harus lepas-lepas, tasnya, ikat pinggang, jam tangan ataupun logam. Nah, itu adalah juga gelombang pemanfaatan dari terahertz untuk mendeteksi apakah kita membawa sesuatu, barang yang membahayakan. Nah, di tahun 80-an gelombang, terahertz ini ditemukan dan dinyatakan bahwa gelombang terahertz adalah gelombang yang cocok dengan frekuensi getaran sel pada manusia. Jadi tidak membahayakan Bapak Ibu untuk tubuh kita. Nah, diprediksi 2029 penggunaan dari gelombang terahertz itu akan semakin meningkat. Nah, di sini berarti nanti kita ke depannya bisa melihat bahwa teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita itu dengan menggunakan teknologi terahertz. Nah, saat ini, nah ini sebagai sebuah pionir ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan produknya itu sebuah pionir untuk, penggunaan dari teknologi terahertz. Nah, teknologi terahertz sendiri, memang sudah, banyak digunakan oleh negara-negara, tapi 25% memang banyak digunakan di daerah Amerika Utara. Nah, untuk perusahaan-perusahaan juga sudah banyak yang menggunakan teknologi dari, terahertz dan untuk membantu, proses, produksinya. Nah, apa sih keunggulan dari air yang sudah di-scan ya, terahertz, jadi kita sebutnya sebagai air terahertz. Nah, air yang sudah di-scan dengan menggunakan terahertz, kita sebutnya sebagai air terahertz tadi, itu bisa mengubah molekul air menjadi linear. Molekul air yang berbentuk klaster tadi, yang mungkin bisa dikatakan sulit untuk masuk ke dalam sel, jadi memang masuk sih masuk Bapak Ibu, jadi jangan khawatir Bapak Ibu minum air pasti itu terserap, tetapi berapa banyak yang diserap itu yang menjadi,
PR kita gitu loh, PR kita karena darah tadi butuh 80% dan organ-organnya juga butuh cairan. Nah, untuk itu dengan adanya teknologi dari terahertz menjadi air yang memiliki struktur molekul yang linear sehingga mudah diserap oleh tubuh, membantu untuk meregenerasi sel akhirnya sehingga sel kita sehat. Jadi organ kita pun menjadi sehat dan bisa menguatkan untuk melawan berbagai jenis penyakitnya. Jadi kan tadi kan dikatakan ya oleh Dokter Batma Helic bahwa memang sebetulnya tubuh kita ini haus. Kenapa? Maksudnya organnya, ya selnya yang masih kurang cairan. Nah, karena memang penemuan dari aquaporin tersebut kita membutuhkan cairan yang masuk ke dalam sel kita dalam bentuk yang sebetulnya harusnya tunggal atau linear. Sehingga akhirnya organ kita bisa bagus lagi. Nah, pembuktian kita memiliki uji klinis dari Physical and Chemical Research Center of Science and Environmental Analysis bahwa untuk jenis-jenis air yang diteliti ya ada RO, ya ada air hujan, ada apalagi nih, ada mineral water ya yang biasa kita minum tuh di botol-botol, lalu ada air salju dan jenis-jenis air lainnya. Ternyata bentuk dari molekulnya itu masih lebih kecil daripada air yang sudah diresonansi, sudah di-scan dengan gelombang terahertz, di mana yang lain yang paling tinggi itu contohnya ada di RO water. RO water itu airnya molekulnya sebanyak 212. Nah, Nah, di sini untuk untuk air yang sudah diresonansi dengan gelombang terahertz itu molekulnya hanya 7,6. Nah, ini riset Bapak Ibu. Nah, artinya 7,6 kalau tadi luasan dari sel aquaporin kita, nah artinya itu masih bisa lebih maksimal efektif untuk bisa terserap oleh sel tubuh kita cairan yang sudah di-scan dengan menggunakan teknologi terahertz. Nah, apalagi nih dengan menggunakan keunggulan dari air terahertz ya, yang kedua adalah kepekatan air. Jadi air yang sudah di-scan dengan teknologi terahertz dari terahertz kita itu akan diproses dan akan dimudah untuk diserap. Kenapa? Karena kekentalannya ataupun kepekatan airnya sudah jauh berkurang. Ya, jauh berkurang lebih dari 680 kali ya pengurangannya. Jadi ketika diminum itu akan terasa lebih mudah ya ya lebih enak gitu ya. Kalau saya ngerasa lebih enak dan tidak terasa kembung, Bapak Ibu. Tidak terasa kembung. Jadi airnya airnya kita akhirnya tuh yang biasa suka jarang minum air, apalagi kalau bangun tidur nih. Kalau bangun tidur tuh biasanya anak saya tuh suka susah tuh buat minum. Tapi pas saya cobain dengan air terahertz ini kayaknya lebih banyak asupan yang dia minum ketika dia bangun tidur, lebih banyak ketimbang air sebelumnya yang tidak menggunakan air terahertz. Nah, ini adalah hasil penelitiannya lagi untuk kekentalannya atau viskositasnya. Nah, itu yang terjadi di layar bisa terlihat ya bahwa sebelumnya itu jumlah dari kepekatannya itu ada sekitar 1,33314 kali 10 pangkat minus 3. Nah, setelah dia di-scan menggunakan menggunakan terahertz, maka besaran dari kekentalan itu menjadi jauh berkurang ya, jadi 0,0021 kali 10 pangkat minus 3. Nah, itu jauh ya untuk perbedaannya. Yang ketiga adalah air yang mampu sebagai antibakteri dari E. coli ya dan jamur sehingga ini bisa kita jadikan air yang sehat gitu ya, air yang sehat untuk kita konsumsi. Jadi artinya ketika minum air dengan gelombang terahertz yang sudah di-scan dengan terahertz ini memang akan menjadi air yang sehat dan tidak ada di situ di dalamnya pencemaran dari virus dan bakteri. Ini hasil risetnya. Hasil riset yang dilakukan untuk pengetesan virus E. coli, bakteri E. coli ya, bakteri E. coli bahwa sudah jauh berkurang dibandingkan jenis air yang lainnya. Nah, ini adalah contoh percobaan yang dilakukan oleh kami. Itu adalah air ya, air yang dimasukkan serbuk kolagen. Nah, serbuk kolagen ini ya dimasukkan ke dalam air dan kita membandingkan dengan air biasa yang juga dicampurkan dengan serbuk kolagen. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah perbedaan air yang menggunakan air sehat dari terahertz itu
Untuk kolagennya ya, untuk airnya, mohon maaf ya, untuk airnya itu tidak banyak adanya jamur yang muncul. Sementara air biasa yang ditaburkan serbuk kolagen itu cukup banyak jamur-jamur yang muncul di situ. Ini adalah hasil. Nah, jadi kalau misalnya sudah beli alatnya, bisa melakukan percobaan sendiri juga ya, Bapak Ibu. Jadi bisa membuat kita semakin yakin gitu. Nah, selanjutnya adalah ada kandungan antioksidan. Nah, enak sekali ya minum airnya cukup, cairannya cukup, ternyata ada antioksidannya juga. Nah, di dalam air yang sudah, kita sebut air terahertz ini, memiliki antioksidan sampai 76%. Wow, itu 4 kali lebih banyak daripada air biasa. Nah, Bapak Ibu kita sudah tahu sendiri ya yang namanya antioksidan itu sangat penting sekali untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena ada yang namanya radikal bebas yang suka ngambilin sel-sel sehat ya, menjadi temannya dia. Radikal bebas itu adalah sel jomblo yang pengen merusak sel sehat jadi rusak kayak dia gitu ya. Jadi pasangan yang tidak baik sebetulnya radikal bebas ini. Nah, kita harus mengusir nih orang-orang yang seperti orang-orang ya, maaf ya, radikal bebas ini nih yang seperti ini ya. Karena radikal bebas itu kalau terlalu banyak dalam tubuh kita nantinya bisa menyebabkan kita terjangkit penyakit-penyakit degeneratif juga ya, kanker, stroke, diabetes dan lain sebagainya. Itu bisa disebabkan juga karena banyaknya radikal bebas dalam tubuh kita. Dan ini adalah hasil pengetesan yang dilakukan untuk antioksidan ke dalam air yang sudah di terahertzkan. Nah, ini adalah beberapa hasil dan ternyata antioksidannya yang terkandung dalam air terahertz itu mencapai 81%. Wah, ini udah bagus banget. Makanya kenapa kalau antioksidannya bagus, cairannya banyak, nah akan terpancar ke wajahnya. Wajahnya terlihat lebih cerah gitu ya. Terlihat bahkan selnya bisa lebih muda daripada usianya kalau memang sudah cukup cairan di dalam tubuh kita. Nah, yang berikutnya adalah anti radiasi. Jadi air yang sudah air terahertz ini ya bisa air yang memiliki daya tahan radiasi 2 kali lebih besar. Jadi ketika Bapak Ibu sudah scan lalu disimpan ya air tersebut jangan terpapar sinar matahari, maka itu bisa awet Bapak Ibu 6 sampai 8 bulan untuk nanti kita konsumsi. Jadi jadi kalau misalnya kita lihat sebetulnya fungsinya ini banyak sekali, keunggulannya banyak sekali, dan yang terpenting adalah organ tubuh kita tercukupi cairannya, terserap secara efektif melalui aquaporin ya, yang menjadi pengantar cairan ke dalam sel-sel tubuh kita. Gitu Bapak Ibu. Dan ini adalah hasil pengetesan untuk radiasi gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin kita harus mendengarkan lagi nih dari Tung Desem Waringin tentang pengingat ya pentingnya minum air bagi kesehatan. Yuk kita dengarkan video yang berikut ini. Pertanyaan saya begini, ini ilmiah. Tabayun boleh buka ayo data ilmiah. Kalau obat belum tentu, masih di dalam riset. TCO masih belum tentu. Minyak kayu putih katanya masih belum tentu semuanya. Tapi pertanyaan saya, obat ada efek negatifnya? Ada macam-macam. Ada. Tapi kalau air putih ada efek negatifnya, ada kalau terlalu banyak. Terlalu banyak. Nah, sekarang gini, berapa saya tanya sama teman-teman, berapa ukuran air putih? 8 gelas. Salah loh, 8 gelas Rocky atau 8 gelas 1 liter. Yang benar tuh sesuai dengan berat badan. Kalau Anda beratnya 100 kilo, binaraga minumnya 8 gelas Rocky ya salah. Ya 250 cc tetap kurang. 100 kilo, 8 gelas, 250 cc tetap kurang. Saya baca buku, itu di Dr. F. Beckman Delic, itu jadi dia ngomong begini, bahwa manusia itu butuh air. Air berapa? Minimal 30 cc per kilogram berat badan. Saya misalnya bobot 80 kilo dengan tinggi 183. Bukan 8 gelas, yang benar 2,4 liter, 30 cc kali kilogram per berat badan. Pertanyaan saya, betul nggak kalau kurang air, ayo, para dokter, para ilmuwan, kalau kurang air, 4% Anda lemes, kurang 7% Anda sakit. Ayo mari kita buka, cari data, cari buku boleh. Kurang 20% Anda mati. Dalam hidup ini semua boleh kurang 20%. Mati. Anda kurang 20% apapun boleh. Kurang protein, kurang kalsium, kurang oksigen 20% Anda masih hidup. Tapi kurang air 20%, you die. Pertanyaan saya, kenapa di rumah sakit tidak diwajibkan minum? Halo rumah sakit. Ini penting sekali. Kenapa tidak diwajibkan minum? Lupa itu kan harusnya minum sadar sendiri. Tidak bisa. Saya ini tidak punya pengalaman sakit, saya diinfus. Karena diinfus saya pikir tidak perlu minum.
Jadi saya merasa kondisi saya drop luar biasa karena kurang air. Nah sekarang kan sudah ada penelitian bahwa ternyata kalau yang namanya orang kena COVID itu darahnya mengental, makanya dikasih heparin, dikasih aspirin. Kenapa dikasih heparin? Woi, wajibkan minum, diukurin air hangat. Halo, please deh tolong disampaikan ke semua rumah sakit, semua orang-orang dokter-dokter. Ya, jadi di sini beliau mengajarkan tentang minimal ya, minimal kita harus mengkonsumsi air dalam satu harinya. Nah, jadi untuk mengukur berapa sih yang kita butuhkan dalam sehari untuk asupan cairan kita. Nah, dikatakan bahwa per 30 cc itu per 1 kilo. Jadi mungkin akan berbeda-beda setiap orang nih untuk mengkonsumsi cairan ya dalam ya dalam tubuh karena beda-beda untuk berat badannya. Kalau misalnya berat badannya di 60, maka dia butuh cairannya 1,8 liter. Kalau masih kecil, maka asupan cairannya semakin kecil. Nah, kalau misalnya dia binaragawan, ya tentu nggak akan cukup kalau dia harus minum cuma 8 gelas, ya. Cuma 1 liter, nggak bisa. Karena memang aktivitasnya berat. Jadi semua itu dikembalikan lagi ke aktivitasnya, dikembalikan juga dari berat badan tubuhnya. Jadi jangan sampai kurang cairan karena tadi di video yang kita simak barusan bahwa kondisinya ketika sakit malah semakin menurun ketika cairannya malah nggak masuk akhirnya malah karena merasa infus sudah cukup malah yang terjadi malah semakin drop. Nah, di sini yang harus kita ingatkan mungkin kalau misalnya keluarga kita yang sakit lagi dirawat di rumah sakit ingatkan untuk terus untuk meminum cairan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia nggak ada ya keluarga yang menemani, maka itu akan mungkin tidak ya tidak ya kalau misalnya hal itu terjadi yaitu semoga tidak terjadi pada kita, tapi tentunya kita harus selalu mengingatkan keluarga kita akan pentingnya asupan cairan setiap hari. Karena kalau misalnya di rumah sakit ya namanya dokter, perawat ya tidak mungkin dia akan standby terus ya bersama kita paling datang hadir untuk minum obat, tapi setelah itu ya mereka selesai tidak bersama kita. Dan penting untuk sadar akan cairan tersebut. Nah, ilmu juga nih Bapak Ibu ilmu ya 2 jam sebelum tidur itu diminta untuk berhenti ya diminum cairan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berlebihan justru akan berpengaruh kepada kerja ginjalnya ya ginjalnya bisa menjadi rusak. Nah, jadi kalau misalnya malam hari kalau haus hanya untuk melepas dahaga saja. Tapi jangan banyak-banyak ya, jangan seliter tiba-tiba ya, minum 2 gelas nonstop langsung mau tidur itu jangan seperti itu. Jadi memang kita perlu untuk mengejar asupan cairan kita di saat kita mungkin siang hari, pagi hari ya, maksimal di sore hari. Nah, itu adalah pemahaman tentang air dan ternyata cairan ya air yang sudah menjadi yang sudah diubah molekulnya kita sebut sebagai air terahertz itu juga sangat berpengaruh bagus untuk selain dari kita nih. Nah, ini saya mau nunjukin juga di video kepada Bapak Ibu nih. Jadi ini adalah video sayur yang sudah layu dan direndam menggunakan air terahertz ya beberapa waktu. Nah, saya juga bikin nih kemarin percobaan di rumah saya sendiri ternyata air terahertz ini bisa menyegarkan kembali sayur-sayur yang sudah mulai layu. Nah, dibandingkan dengan air biasa itu tingkat kesegarannya berbeda. Nah, ini kita bisa lihat juga video ini ada eh, apa ya? Oh ya, udah ya. Oke, oke. Nah, ini ya, oke lanjut deh. Berarti di sini adalah jenis-jenis air mana saja sih yang bisa kita scan dengan terahertz. Nah, mana sih yang paling baik untuk saya? Merek apa sih yang cocok buat saya dan Bapak Ibu? Sebetulnya air apa saja yang kita konsumsi di rumah itu baik dan kita bisa langsung meng-scan-nya dengan alat dari terahertz. Jadi kita di sini bukan mengganti minuman ya cairan yang ada di rumahnya Bapak Ibu karena kita bukan filter air. Jadi kita di sini adalah sebuah alat kesehatan yang mendukung untuk menghasilkan air dengan struktur molekul air yang lebih mudah diserap oleh sel. Nah, jadi bukan filter ya Bapak Ibu. Jadi kita adalah alatnya seperti ini. Jadi kalau bisa dilihat di sini nih ya, ini alatnya itu yang seperti serikaan itu ya, itu adalah alat scan-nya. Nah, kita masukkan air yang kita konsumsi di rumah ke dalam tekonya atau mungkin kita langsung scan di wadahnya juga bisa. Jadi yang terpenting nanti ini untuk alatnya tidak terkena air ya. Jadi nanti ada jarak ya. Jadi akan menyinari. Nah, untuk prosesnya listriknya itu sangat kecil, tidak membutuhkan
itu kayak power banknya itu akan lama sekali untuk habis ya dayanya karena itu kecil sekali. Dan untuk waktu scan itu hanya cukup 3 menit saja. Setelah 3 menit akan terasa perubahan dari air tersebut. Tetapi untuk rasa tidak memberikan rasa tambahan, hanya memberikan kesegaran yang lebih. Kenapa? Karena kekentalannya sudah berkurang. Nah, ini portable, bisa dibawa kemana-mana. Jadi mudah sekali kalau Bapak Ibu sering bepergian. Nah, bisa dimasukkan ke dalam tas ketika misalnya minum ya di restoran atau di kafe, bisa di-scan dulu menggunakan alat dari Terahertz. Jadi tidak perlu dicolok ke listrik, cukup dengan power bank saja, dan ini bisa masuk ke pesawat. Dan berapa lama sih waktu penggunaannya? Nah, waktu penggunaannya itu bisa 50.000 kali scan, Bapak Ibu. Artinya, kalau 50.000 kali scan, kalau misalnya Bapak Ibu scan ya untuk kebutuhan sendiri saja sekitar 2 liter air ataupun kita di pasaran mengenal ada galon ya 5 liter itu karena kapasitasnya bisa sampai dengan 5 liter untuk scan airnya. Itu konsel sehari saja, kita scan untuk diri kita sendiri saja, 50.000 kali scan itu bisa sampai 100 tahun, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, udah punya, saya sarankan jangan disimpan buat sendiri, ya. Berikan, untuk juga keluarga kita. Jadi kita minta keluarga kita untuk menyiapkan air, lalu kita scan airnya, sehingga mereka juga bisa sehat. Kalau kita rutin saja Bapak Ibu untuk bisa scan, membantu scan ya, air-air dari keluarga kita yang sudah ada, maka itu mungkin bisa hampir 25 tahunan ya, bisa 25 tahunan. Jadi ini lama dan kalau misal dihitung rata-rata setiap scan itu sangat murah sekali. Nah, itu sangat murah sekali. Jadi tidak nyampe ribu-ribuan rupiah ya. Sekali scan itu paling Bapak Ibu ya hanya menghabiskan sekitar Rp400 untuk sekali scan ya, untuk men-scan 1 kali air. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen berbagi kesehatan ya, bisa dipanggil tetangga-tetangganya. Kalau lagi arisan nih, lagi arisan bawa alat scan-nya, kita scan airnya tetangga kita, teman kita, keluarga kita, sehingga akhirnya banyak yang terbantu dengan alat ini. Jadi kalau misalnya mau mau berbagi, wah ini bagus banget nih Bapak Ibu ya, dengan menggunakan scan dari Terahertz Water Device. Nah, ini ada juga yang portable, kita mau memperkenalkan ini adalah yang generasi ketiga. Nah, ini adalah water device generasi ketiga, THZ913 yang memiliki fitur-fitur selain untuk scan air, dia juga memiliki fitur-fitur tambahan. Nah, untuk water device Gen 3 ini, generasi 3 itu menggunakan magnetik ya, terahertz magnetik terahertz itu adalah magnet permanen Gauss untuk menstimulasi bumi membentuk medan energi tinggi, sehingga membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah ketika kita mengkonsumsi air yang sudah di-scan menggunakan terahertz dan pada akhirnya bisa membantu untuk fungsi biologis yang terganggu. Nah, itu dia ya. Jadi dengan asupan yang sudah cukup dan efektif untuk diserap oleh tubuh, air yang sudah di-scan, air terahertz ini mampu akhirnya meningkatkan kesehatan kita menjadi lebih prima. Nah, energi dari terahertz ini ada di dalam setiap alatnya. Nah, ini merupakan energi frekuensi rendah di air, ya, benda fisik dan tubuh manusia sehingga meningkatkan kesehatan. Nah, memang dari medan magnet ini menghasilkan gelombang terahertz yang beresonansi dengan energi frekuensi. Nah, lalu ada graphene infrared. Ini adalah teknologi modern dengan memakai graphene yang menghasilkan gelombang energi panas terahertz menembus ke dalam kulit ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di sini tahu kalau misalnya kita langsung scan di atas teko yang kaca pun bisa ya. Kita langsung scan di plastik mineral waternya kita bisa. Yang terpenting jangan scan di logam, Bapak Ibu. Itu kita tidak sarankan karena nanti untuk gelombangnya itu tidak bekerja maksimal. Nah, itu kita bisa menggunakan wadah-wadah yang lain. Jadi ini karena dia gelombang terahertz ini dalam sekali gelombangnya, maka ini sangat efektif akhirnya bisa terserap dalam sel kita sehingga terjadi regenerasi sel.
Nah, untuk yang Gen 3 ini ada tambahan IMS, ya, tambahan IMS ini adalah seperti kalau misalnya Bapak Ibu ke salon kecantikan dan terapi untuk wajah. Nah, IMS di sini adalah arus mikrofrekuensi menengah untuk mensimulasi teknik akupuntur kuno, untuk mensimulasi titik akupuntur sehingga mengurangi rasa sakit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli alat yang ini, itu juga bisa membantu untuk kalau misalnya pengen wajahnya lebih kelihatan muda karena dia bisa menarik mengurangi ya kerutan-kerutan yang ada di wajah kita gitu. Nah, ini, kalau misalnya kita acara offline ya kita mungkin bisa demo ya bagaimana menggunakan eh, water device Gen 3 ini untuk wajah gitu. Nah, lalu ada juga fitur seperti pijatan ya getaran itu bisa kita tempelkan ke tubuh kita yang mungkin ada permasalahan-permasalahan seperti nyeri gitu ya atau otot tegang. Nah, itu bisa membantu untuk membuat rileks dan juga melemaskan otot. Jadi memang fiturnya banyak sekali untuk yang Gen 3 ini. Jadi tidak hanya untuk men-scan air, tapi dia juga memiliki tambahan-tambahan fitur lainnya untuk kesehatan tubuh yang lebih maksimal. Nah, gelombang sinar merah di sini jauh menembus kulit, itu 1/1 miliar ya gelombangnya, sehingga bisa menembus sel, pada akhirnya membantu kita untuk meningkatkan metabolisme yang lebih bagus, meningkatkan sirkulasi darah sehingga lancar, tidak ada sumbatan, tidak ada pengentalan, lalu bisa meningkatkan pelebaran pembuluh darah, ya makin lebar pembuluh darah kita, maka akan semakin mudah dalam sirkulasinya, mengurangi kelelahan dan nyeri otot. Jadi kalau misalnya kita sudah cukup cairannya, tidur kita enak ya, dan akhirnya kita merasa sehat gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah harganya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat di sini, memang ini adalah harga saat ini sekitar 23.310 dengan tambahan. Nah, kita memiliki ada free blower ya, free blower untuk kita gunakan untuk mendukung kesehatan kita. Nah, free blower ini senilai 6 juta Bapak Ibu. Senilai 6 juta. Ini kita bisa dapatkan dahulu kalau misalnya kita DP. Karena memang ini masih pre-order. Jadi barangnya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, untuk itu dengan DP 2 juta saja kita bisa mendapatkan free-nya senilai 6 juta rupiah. Nah, ini beberapa testimoni. Mungkin kalau misalnya kita bisa minta, tapi karena ini online ya, kita lihat contoh-contoh memang gambar-gambar mitra kita yang sudah terbantu kesehatannya, mulai dari yang diabetes, ya permasalahan diabetes, permasalahan stroke, itu cukup banyak yang terbantu setelah mengkonsumsi air terahertz. Kenapa? Karena air tersebut sudah berubah molekulnya dan akan terserap ke dalam organ sehingga permasalahan tubuh akhirnya bisa terselesaikan. Penyakit-penyakit bisa hilang dan akhirnya kembali sehat. Nah, ini adalah bagaimana bisa membantu kesehatan tubuh kita. Nah, membantu permasalahan yang ada di rambut, di kulit, ya. Di sini adalah testimoni yang sudah didapatkan oleh leaders kita setelah 66 hari ketika kita menyemprotkan, jadi air itu bisa kita masukkan ke wadah spray. Nah, lalu kita semprotkan ke wadah spray tersebut ke kepala kita, ke rambut kita. Nah, itu membantu untuk pertumbuhan rambut gitu. Nah, ini adalah leaders kita juga yang sudah mengkonsumsi air terahat selama 2 tahun, yang tadinya di rumah sakit tidak bisa bangun karena permasalahan kesehatannya, kalau nggak salah stroke ya. Nah, beliau sudah bisa beraktivitas lagi sendiri tanpa dilayani lagi. Nah, oke, kita bisa lihat video ini betapa keluarganya senang sekali melihat kondisi beliau, dan memang air yang dikonsumsi pun sudah di-scan dan menghasilkan air terahertz sehingga eh, Bapak ini bisa kembali sehat dan bisa makan sendiri ya. Nah, ini akhirnya karena istrinya senang, keluarga senang, akhirnya mereka pun ingin menyampaikan informasi baik ini kepada orang-orang tentang manfaat dari air terahertz yang sudah digunakan dalam kehidupan mereka. Nah, ini adalah mitra-mitra kita, Bapak Ibu, yang sudah terbantu kesehatannya. Nah, ini adalah contoh dari testimoni juga yang sudah 3 tahun minum terahertz dengan hasil lab yang semakin baik. Sebelumnya beliau terdiagnosa beberapa penyakit dan
dan bersih ya, bersih dari permasalahan kesehatannya Pak Bobi, prostat, lalu ada Pak Setiawan yang juga ada terlihat tampak lebih muda dan terbantu kesehatannya setelah menggunakan air terahertz. Nah, ini adalah salah satu leaders kita juga yang pada saat itu didiagnosa terkena kanker darah dan saat ini kondisi beliau sudah prima dengan wajah yang dulu terlihat lebih layu karena dan terlihat lebih apa ya bisa kita katakan lebih tua ya dan saat ini sudah segar sekali Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya datang ke acara offline kita bisa ketemu dengan beliau. Beliau baik sekali untuk menyampaikan testimoni tentang kesembuhan yang sudah didapatkan ketika rutin dan kankernya saat ini memang sudah dinyatakan sembuh ya, tapi memang untuk perawatannya masih tetap dilakukan karena kita tetap mendorong kalau misalnya mitra kita yang leaders kita yang sakit tetap konsultasikan ke dokter. Nah, hasilnya juga sangat bagus. Pengentalan darahnya berkurang, bahkan sudah terindikasi ada hipoagregasi, di mana malah darahnya encer ya, karena memang udah banyak cairan yang masuk. Nah, ini adalah contoh air yang disemprotkan dari kasus kulit yang terbakar, Bapak Ibu. Nah, ini adalah testimoni-testimoni dari yang menggunakan air. Nah, selain itu, kita memiliki teknologi alat-alat lainnya. Kita punya bioactive machine. Nah, apa sih bioactive machine? Nah, ini bioactive machine ini adalah alat yang bisa digunakan untuk membantu ya tubuh kita untuk memiliki sirkulasi darah yang lebih lancar, membuka meridian, ya, mengaktifasi sel. Nah, bagaimana sih cara kerjanya dari bioactive machine-nya terahertz ini? Nah, bioactive machine dari terahertz itu menggunakan MHT atau mild hyperthermia therapy. Ini adalah sebuah teknik temperatur hipertermia dengan menaikkan suhu tubuh kita. Nah, itu ringan ya, tidak panas karena kita bukan pemanas. Jadi kita membantu untuk meningkatkan suhu tubuh. Kenapa suhu tubuh itu perlu ditingkatkan? Karena dengan adanya peningkatan suhu tubuh ini akan memicu kita untuk tubuh kita untuk mengaktifkan sel imun. Ya, sel imun itu ketika suhu tubuhnya naik dia akan bekerja. Ya, dia akan memicu untuk menghasilkan sel imun. Nah, ketika sel imun itu bekerja, dia akan menyerang ya infeksi ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dengan adanya terapi dari bioactive machine ini merupakan terapi dari heat shock protein sehingga seolah-olah tubuh kita menjadi panas gitu ya. Nah, tapi kalau dipegang mesinnya itu, mesinnya nggak panas Bapak Ibu, mesinnya nggak panas. Jadi kalau misalnya dipegang, tapi akan ada aliran listrik ya dari gelombang yang naik ke tubuh kita, mulai dari kaki nanti naik ke badan ya, masuk ke organ. Nah, karena menggunakan terahertz, maka dia bisa menembus sampai ke sel gitu. Bisa menembus sampai ke sel sehingga akhirnya sirkulasi darah dalam tubuh kita pun menjadi lancar, meridiannya terbuka, ya sel imunnya bekerja dan akhirnya bisa menyehatkan dan bisa membantu untuk permasalahan-permasalahan seperti punya insomnia dan lain sebagainya akan terasa ketika diterapi menggunakan bioactive terahertz ini akan lebih mudah dalam beristirahat. Jadi pertama ketika prosesnya efeknya itu memang akan terasa panas di kaki, ya, lalu akan diteruskan ke jaringan organ. Nah, membuka meridians, lalu akan membuat darah kita, ya, sirkulasi darah kita itu menjadi lancar. Nah, kalau udah lancar, maka lemak darah ya akan berkurang dengan cepat, asam urat, ya, dan hal lainnya yang membahayakan darah itu akan tersingkirkan. Nah, yang biasa ditemui adalah kekentalan darah ya, pengentalan darah oleh sebab atau mungkin ada yang darahnya malah beku itu tuh ya, yang kemarin berita-berita yang cukup menakutkan. Jadi kita memang harus memastikan bahwa sirkulasi darah kita itu lancar. Dan ini adalah alat yang bisa membantu untuk kita memiliki kesehatan yang prima, yaitu dengan cara dia akan menghangatkan tubuh kita dan akan keluar keringat gitu ya, akan keluar keringat. Nah, jadi seolah-olah kita ini kayak lagi berolahraga gitu. Tapi dengan kenaikan suhu itu justru sel imunnya akan aktif, akan bekerja sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Karena ketika suhu tubuhnya naik, disangka ada ancaman nih dia bekerja. Nah, dia membuka meridian tubuh sehingga akhirnya aliran darahnya menjadi lancar. Nah,
akan membantu untuk membuang racun tubuh. Nah, biasanya memang akan keluar seperti keringat ya. Nah, ketika keringatnya udah keluar, ngucur ya. Nah, nanti akan terjadi suhu tubuh kita tuh bisa mengatur ya, mengatur kembali untuk dingin kembali dan sirkulasinya akan menjadi lancar. Nah, ketika sudah terpancar dengan paparan dari terahertz bioactive machine ini, maka sel tubuh kita bisa menjadi lebih kuat. Nah, kalau misalnya senang olahraga ya, biasanya kan memang kan kita terasa panas ya ketika kita olahraga. Nah, sama Bapak Ibu, ketika kita menggunakan bioactive machine ini, kita seolah-olah seperti habis olahraga. Nah, kalau udah olahraga itu rasanya kan kita memiliki efek awet muda, benar nggak? Nah, jadi kalau misalnya aktif menggunakan alat bioactive machine ini, buat orang-orang yang memang sebaiknya olahraga ya, tapi kalau misalnya waktunya terbatas, nah kita bisa terapi menggunakan bioactive machine sehari 2 kali ya, pagi dan sore, minimal 30 menit saja cukup. Ya, 30 menit saja cukup Bapak Ibu, minimal 15 menit sampai 30 menit itu sudah cukup, bisa kita gunakan alat tersebut. Nah, ini adalah alatnya, oke. Nah, tetapi memang ada kontradiksi untuk penggunaan alat ini. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, kalau yang sedang demam atau punya luka yang sedang bernanah ataupun terbuka ataupun punya permasalahan hipertensi tinggi, diabetes yang tinggi atau kanker ya, dan implan yang dari bahan-bahan logam sebaiknya tidak menggunakan alat ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih sudah beli alat ini, terus pengen buka terapi gitu misalnya. Nah, ini penting untuk ditanyakan kepada pasiennya gitu, jangan sampai nanti kita salah gitu ya untuk kontradiksi pemakaian. Nah, udah lengkap dengan alat-alatnya, kita bisa semakin bagus lagi Bapak Ibu dengan asupan dari suplemen yang ada dari Terahertz. Kita punya Genesis Life. Nah, Genesis Life ini diformulasikan untuk membantu organ-organ vital kita menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena kita punya produk Genesis ini terdiri dari berbagai jenis herbal-herbal ya yang alami yang memang baik untuk kesehatan dan seperti diketahui memang untuk kandungan dari antioksidannya dari produk Genesis ini pun sangat tinggi sekali sehingga kalau antioksidannya sudah tinggi itu bisa membantu juga untuk menyehatkan sel kita menangkal radikal bebas dan ada detoksifikasi gitu ya. Nah, oh, untuk detox ya, yang pertama yang saya ingin jelaskan ya, detox ini adalah suplemen yang digunakan untuk membersihkan sistem pencernaan kita. Ini seperti fiber, ya fiber. Jadi kalau misalnya pencernaan kita sudah bersih, sudah clean ya dari hasil kebiasaan makan kita sebelumnya, maka setelah bersih kita bisa rajin minum air terahertz. Nah ini bagus sekali untuk orang-orang yang memiliki permasalahan dengan metabolisme atau BAB yang tidak lancar. Lalu ada Genmoon. Genmoon ini adalah suplemen yang membantu untuk meningkatkan sistem imun kita. Karena terkadang kenapa kita butuh asupan suplemen? Karena mungkin makanan harian kita belum mencukupi 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita bisa menambahnya dengan menggunakan suplemen. Nah, kita punya untuk Genliver. Genliver itu adalah untuk memperbaiki fungsi liver. Karena untuk fungsi liver itu biasanya kita punya beberapa permasalahan ya yang dihadapi oleh pasien itu adalah seperti fatty liver gitu ya. Karena ada permasalahan-permasalahan di situ, maka dari Terahertz sendiri memiliki pabrik sendiri juga ya, pabrik sendiri juga untuk menghasilkan produk-produk suplemen yang bagus untuk organ-organ tubuh kita. Lalu ada Gencell. Gencell itu stem cell ya Bapak Ibu ya. Dia mengganti lagi sel-sel yang rusak dengan sel yang bagus. Gencell ini berasal dari herbal-herbal buah-buahan yang kaya akan antioksidan dan bagus untuk imun. Nah, lengkap deh ya, udah minum air, minum suplemen. Nah, ini sesuatu yang mudah-mudahan menjadi investasi kesehatan buat kita di waktu mendatang karena mengobati itu lebih mahal Bapak Ibu, mencegah itu lebih baik. Maka pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi saya sarankan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu sudah dengar presentasi saya tadi, ya Bapak Ibu sudah mendengarkan presentasi saya tadi, coba Bapak Ibu untuk produknya. Minimal kalau saya belum beli produknya, minimal saya coba dulu airnya. Ya, saya coba dulu airnya, lalu rasakan manfaatnya. Kalau sudah beli airnya dan agak repot kalau misalnya kita minta scan-scan sama orang, nah akhirnya beli Bapak Ibu, karena itu murah untuk jangka waktu yang cukup lama, ya, hingga 50 tahun, 50.000 scan. Nah Bapak Ibu pun kalau kita mau
main di retail ya Bapak Ibu bisa menjual airnya. Jadi memang di sini kita tidak menjual air tetapi kita bantu ya, kita bantu. Mungkin ada tetangga kita ya, teman kita yang belum bisa beli alatnya, kita jual dulu airnya. Karena kalau sekali bisa kita bantu. Kita kasih airnya. Berikutnya mungkin dia bawa air sendiri, nanti kita bantu scan. Bapak Ibu bisa melakukan hal itu. Gitu. Sampai di sini saya sudah cukup lama ya bercerita, sudah 1 jam. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bersama saya. Dan Pak Hendra, apa kita mau buka sesi tanya jawab? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen bertanya, pengen ada yang disampaikan, boleh ya kita open mic-nya. Oke. Oke. Nah, mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami sampaikan pada malam hari ini ya, dan disampaikan lagi kepada orang lain yang terpenting gitu ya, Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Wah, udah jelas banget nih Bu kayaknya. Udah semuanya ngerti. Nggak ada pertanyaan lagi. Mantap ya, Pak ya. Oke, kalau kayak begitu Pak Hendra, kita mungkin tutup saja atau sudah cukup ya sepertinya Pak ya Iya. penjelasan kita. Sampai ketemu lagi di acara Zoom ataupun acara offline berikutnya. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi Pak Hendra ataupun dengan Desi. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Terima malam Bapak kasih. Ibu. Malam, Bu Desi, Pak Hendra. Oke, Sama-sama Ibu Susi, thank you. terima Bye-bye. kasih.